Puluhan tahun yang lalu, kekuatan militer China sangat lemah, sehingga seringkali diinvasi oleh negara lain. Dan sejumlah besar kekayaan dan wilayah China dibagi oleh negara penjajah. Saat ini, China secara bertahap telah menjadi kuat dalam hal ekonomi dan pertahanan, dan membuat China semakin percaya diri dalam mempertahankan masalah wilayah dan kedaulatan. Saat ini, China sedang berusaha untuk mendapatkan kembali wilayah yang sebelumnya diduduki dengan paksa oleh negara lain. Saat ini China telah memulihkan sebidang wilayahnya yang hilang selama 130 tahun yang meliputi area seluas 1.200 km persegi. Dan di wilayah ini, China juga mendeteksi sejumlah besar sumber daya berharga. Dan bagaimana China bisa kehilangan wilayahnya selama 130 tahun. Sebelum kita lanjut, izinkan kami dari tim redaksi mengucapkan rasa terima kasih yang sebesarnya atas kemurahan hati Anda semua dalam membantu pengembangan channel ini. Dan menurut catatan yang relevan, menunjukkan bahwa dataran tinggi Pamir terbentuk setelah puluhan juta tahun evolusi setelah terjadinya aktivitas geologis di bumi. Menurut dokumen sejarah Tiongkok, wilayah Pamir memiliki area seluas 100.000 km persegi, yang areanya merupakan pegunungan tinggi dan terjal dengan bentuk dataran yang rumit. Terletak di perbatasan antara China dan Tajikistan dan terhubung ke bagian timur laut Afghanistan. Dan menurut catatan sejarah Tiongkok, wilayah yang indah dan bersejarah ini dulunya telah diduduki secara paksa oleh negara lain selama lebih dari 130 tahun. Dan isu-isu mengenai hilangnya wilayah di Pamir ini terkait dengan sejarah pertempuran bangsa China. Karena kawasan dataran tinggi Pamir merupakan lokasi geografis yang sangat penting bagi China dan juga sangat penting bagi perkembangan ekonomi negara-negara tetangga. Banyak pengusaha dan pedagang dari berbagai negara berdatangan ke Pamir. Pamir menjadi salah satu poin kunci negara lain. Selama periode Tang Xuanzong di Tiongkok, terjadi peperangan di Chongqing sebelah utara Pamir. Dan setelah berakhirnya perang tersebut, sebagian wilayah Pamir diambil alih oleh orang-orang Arab saat itu. Kemudian pada dinasti Qing, Tiongkok diserbu oleh pasukan asing skala besar. Di antara mereka adalah termasuk Rusia, yang membuat perjanjian tidak adil dengan dinasti Qing saat itu. Termasuk membagi Pamir menjadi 3 wilayah dan China hanya menduduki salah satunya. 2 bagian wilayah lainnya diduduki oleh Tsar Rusia. Dan selanjutnya, kedaulatan teritorial Pamir terus mengalami perubahan. Setelah Uni Soviet mengumumkan disintegrasi, sebagian wilayah Pamir dialokasikan ke Tajikistan. Jadi, sebelum tahun 2011, Pamir masih berada di bawah yurisdiksi Tajikistan. China saat ini sangatlah berbeda dengan China masa lalu. Selama beberapa dekade pembangunan, ekonomi Tiongkok secara bertahap menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Selain itu, perkembangan militer China juga telah menjadi kekuatan militer global. Dan setelah status internasional China stabil, China telah merencanakan kembali masalah wilayah dan kedaulatan. Dan untuk tujuan ini, China secara khusus bernegosiasi dengan Tajikistan dan mengusulkan gagasan memulihkan kembali wilayah Pamir. Dan dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi antara China dan Tajikistan sangatlah bagus. Kedua negara telah bekerjasama dalam banyak aspek dan Tajikistan juga telah menerima banyak bantuan dari Tiongkok. Maka setelah mengetahui pemikiran China, Tajikistan pun langsung menyetujuinya untuk mengembalikan wilayah Pamir seluas 1.200 km persegi kembali ke China. Pada 20 September tahun 2011, Tajikistan secara resmi menandatangani perjanjian dengan Tiongkok untuk secara resmi mengembalikan Pamir yang telah diduduki selama 130 tahun kembali ke Tiongkok. Dan untuk mengelola Pamir dengan lebih baik, China mengirimkan ahli geologi ke Pamir pada Mei tahun 2013.
Dan yang sangat mengejutkan adalah ketika ahli geologi China menemukan sejumlah besar sumber daya yang kaya dan berharga di bawah tanah Pamir. Menurut data survei pertama, setidaknya terdapat 200 ton cadangan emas, serta sumber daya panas bumi dan tambang minyak. Belum lagi, terdapat lebih dari 70 jenis sumber daya mineral juga telah ditemukan di Pamir. Dataran tinggi Pamir saat ini disebut sebagai tanah harta karun oleh Tiongkok. Jika semua sumber daya ini dieksploitasi di masa depan, maka akan menjadi sangat berharga. Dan selain Pamir, Tiongkok juga telah mengembalikan kembali banyak wilayah yang dulunya diduduki oleh negara lain. Seperti Pulau Haixiazi di Heilongjiang. Pulau ini meliputi area seluas 335 km persegi yang dulunya diduduki oleh Kekaisaran Tsar Rusia. Dan pulau ini dikembalikan oleh Rusia pada tahun 2008 ke Tiongkok untuk mengungkapkan niat baik dan ketulusan hubungannya dengan China. Dan keputusan pengembalian wilayah ini secara langsung membuat hubungan China dan Rusia menjadi semakin hangat dan kuat. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.